Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Mekanik Roda dari Channel. Teman-teman, kali ini kita mau melakukan penggarapan ini motor Jupiter MX punyanya Mas Yanto, ini orang Jingklak juga ya. Ini kenapa motornya mau dibongkar? Karena motornya ngebul, berasap putih kayak tukang sate nih pokoknya ngebulnya. Coba dihidupin dulu. Ini motor peranti buat mancing ikan. Oke, saya hidupin ini Mas Bro, bisa dilihat ini ya. Kita gas. Wih, kayak tukang sate beneran. Nih, sate lewat. Oke, jika teman-teman mempunyai keluhan yang sama, motornya Jupiter MX Vixen atau motor apa aja yang jelas motor 4 tak, bukan 2 tak ya, bukan kayak King ini. Motornya berasa putih, bisa dipastikan ininya ring seher kena atau seal clamp jebol juga bisa ini Mas Bro. Tapi ini bisa dipastikan sehernya yang kena sama seal clampnya. Pokoknya ntar kita bongkar, ganti ring seher, terus seal clampnya kita sekir klep, ganti oli, terus cek radiator juga. Ini lagi dibongkar sama montir-montir handal ini, Mas Fuad sama Akmal AWW. Apa? Akmal apa sih? AWW. Oh iya. Ya. Oke teman-teman, ini lagi dilakukan pembongkaran dulu. Kalau Jupiter MX Vixen itu kan nggak bisa di quarter ya, walaupun itu bisa di quarter harus ganti verbus, ganti boringannya itu Mas Bro. Ini udah dibeliin yang baru, tapi yang lokalan mereknya apa ini Mas Bro bisa lihat sendiri. Ini katanya beli 385.000 atau sekitar 400 ribuan ini kata yang punya, kata Mas Yantonya. Ini Mas Bro bisa beli kayak gini kalau males boring apa belum punya dana yang cukup lebih. Ini isinya satu set. Ini enggak di endorse ya sama IMB ini saya, tapi cuma ngasih tahu aja lah, nggak apa-apa biar ini Mas Bro. Ini produk lokalannya. Pira Mas harganya? 380.000 ini katanya, itu kata yang punya 30 gitu. Ini Mas Bro, ini perwujudannya kayak gini, nggak tahu awet apa enggaknya ya. Ini isinya udah satu set sama seher sama ring sehernya kayaknya nih. Iya benar ini Mas Bro. Ini Mas Bro bisa lihat, ini cukup lumayan, moga-moga awet. Ring sehernya mana ini? Oh iya, ini ada ring sehernya, ini jatuh ini. Ini ring sehernya Mas Bro. Lokalan tapi ya moga-moga awet ini Mas Bro. Kalau di boring ini kan diganti itunya apanya, pakai besi. Ini kan modelnya dihasil. Ya, gini Mas Bro. Oke. Kita bongkar dulu, ini lagi ditap air radiatornya sama Fuad. Kalau masalah pembongkaran udah tahu lah, apa mau didetailin apa mau dicepetin langsung ke pembongkaran ya. Bagusnya gimana Mas Bro? Aku kadang-kadang bingung kalau terpercepet dikiranya pelit ngilmu, dicepet-cepetin, diskip-skip. Tapi kalau nggak diskip jadi terlalu panjang banget. Coba komen di bawah kalau saya buat video dipercepat atau diskip-skip atau langsung ke intinya ya Mas Bro ya. Ya Bapak. Oke, ini gini Mas Bro, ini mau diganti bloknya. Lagi dilakukan pembongkaran blok headnya. Ini rantai keteng udah dilepas, bautnya itu baut noken as udah dilepas ya.
Terus karboda belum ya? Oke, ini tampak dari depan. Lepas dulu nih biar ntar kita bukanya enak. Lepas dulu 14-nya tuh, man. Dorong ininya, lepas dulu nih. Ayo. Dorong ya mas. Awas ya. Terus. Dan pas dulu baut 3 ini buat penahan bloknya, pocketnya. Terus buka ini kan noken as udah dilepas nih, bentuk as short baut udah tinggal baut 12. Tuh 2 3 4 baut panjang 4 buah. Pakai kunci 12. Oke, ini udah semua bautnya kita lepas mas bro. Nih wow, ini dari itu belum pernah dibongkar, belum dari beli kata yang punya. Ini udah lama banget ini karena faktor usia juga mungkin ya, jadinya nih. Wah, bisa dilihat mas bro, nih packingnya juga udah jelek banget. Ini jelas bikin tadi air radiatornya masih banyak kan? Oke, ini ntar harus diganti packingnya mas bro, ini bermasalah ntar jadi bikin nyembur. Ini air radiatornya bikin nyembur kalau packingnya jelek kayak gini mas bro. Kayak di video yang saya yang lain yang air radiator cepat habis, ini penyakitnya jadi packing head yang udah jelek. Oke, ini saya lepas dulu bloknya. Oke, lepas sekali ininya, pistonnya ini. Ini penampakannya ini karena oli yang kebakar kayak gini mas bro, ini jadi kerak banget. Oke, seperti ini. Kalau ngelepas ini hendaknya ditutupin gitu mas bro, biar nggak loncat ke dalam. Kalau loncat ke dalam kan jadinya turun mesin berapa. Ini harus hati-hati ya. Nyopotnya sih gampang. Sini. Oke, udah saya lepas. Oke teman-teman, ini piston atau seher yang udah berasap, ini punya motor Jupiter MX. Ini ringnya mau saya lepas. Ini mas bro bisa bedain ya. Nah, ini yang kadang-kadang sering bikin ngasep ini juga mas bro, ring olinya udah jelek, udah macet juga bisa. Terus seal klep yang jebol juga bisa, atau bos klep yang udah longgar juga bisa. Terus boringan yang udah baret juga bisa mas bro. Ini sumber-sumber motor berasap putih. Oke, ini saya lepas dulu ini ring olinya. Ini ngasapnya udah parah banget seperti yang tadi di video pertama mas bro. Ini udah baret, udah barut ini. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih, barut kayak gini belum masalah. Soalnya di suaranya juga dia belum ngaklak, belum tak belum ngaklak gitu, belum ngeletek gitulah ya. Oke mas bro, bisa juga lihat ini di hasilnya, ini masih bagus. Ini belum ada baret, belum ada apa. Sebenarnya kalau belum dibeliin baru, mending beliin pistonnya aja kan bisa mas bro. Beliin seher sama ringnya aja bisa ini. Tapi terlanjur udah dibeliin yang baru sama yang punya, udah dibeliin satu set, kita ganti aja semuanya. Ini masih bisa dipakai. Kita ngukurnya kayak gini mas bro, dipakai apa enggaknya kayak gini. Kita cuma perlu ganti ring sama sehernya aja sebenarnya. Ini udah jadi baru, udah jadi
udah nggak berasap lagi. Terus klep harus disekir, itu otomatis ya. Terus sealnya juga harus diganti. Ini di sini juga masih rapat celahnya itu Mas Bro tuh. Segitu wajar. Ini juga nggak baret-baret amat, nggak rusak, itu bisa dilihat. Jelas apa enggak Mas Bro? Nah, celah ringnya juga belum renggang banget. Ini kita bisa bandingin dengan yang baru. Nih celahnya masih rapat tuh Mas Bro. Kayak gitu masih rapat, masih bagus. Ini yang baru nih, bandingin sama yang baru nih Mas Bro. Ini saya buka dulu, ini walaupun lokal tapi ya lumayan lah. Terus kita bandingin celah ringnya ke blok silindernya. Oke, ini yang baru. Kita ambil salah satu aja, ini yang ini aja nggak apa-apa. Nggak masukin dari sini nggak apa-apa Mas Bro. Terus biar rata kita tekan pakai piston yang baru. Ini celahnya kalau yang baru emang rada rapat, tapi kalau itu celah yang tadi segini pun dia nggak ngasep. Bisa dilihat celah ringnya ini loh ya Mas Bro, sambungannya loh. Ini sambungan yang ini maksudnya Mas Bro. Oke, kayak gitu. Ini blok masih bisa dipakai, cuma ganti ring aja, sebenarnya nggak apa-apa. Juga belum ada timbul bunyi ngaklak. Biasanya kalau pistonnya udah parapat dia bunyi tak 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 gitu. Ini terlanjur dibeliin yang baru, kita pasang aja yang baru, oke? Oke, untuk pemasangan ring untuk versi saya yang sering saya gunakan kayak gini Mas Bro. Sambungan yang ini buat ring oli, ini dulu yang pasang. Ini biar nggak ngasep lah ya. Saya udah buktikan bertahun-tahun kayak gini cara saya. Ini jarang gagal. Terus ini celah sini taruh sini. Biar kalau lagi jalan kadang-kadang kan muter Mas Bro ini. Biar kalau pemasangan ring intinya jangan sampai sejajar. Gitu aja intinya Mas Bro. Terus ya dibuat gimana caranya lah biar nggak cepet sejajar. Kadang-kadang ringnya ikut muter ini sih. Oke, yang satu celahnya di sini, terus yang satu celahnya sini. Gini, biar jauh aja Mas Bro, biar aman sekalian. Ini pemasangannya bolak-balik nggak apa-apa ini. Oke, kayak gini Mas Bro, ini celah. Wah, nggak kelihatan dari tadi ya. Ini celah yang satu pokoknya di sini lah. Fokusin dulu, nih. Celah satu sini, yang satu sini. Terus buat ini ring oli ya. Terus buat ring bajanya, ini ring yang kasar, ini kan ada ring kasar dan ring halus. Bisa dirasain. Pokoknya kalau ring yang kasar ini dikasih nomor yang tengah-tengah atau yang nomor 2 Mas Bro. Kita taruh sebelah sini aja. Sebelah sini sama sini. Ini kasar banget ini Mas Bro. Ini dikasih ke nomor yang tengah-tengahnya. Cari yang paling kasar kan ada lah di antara dua ring yang gede ini. Saya lagi masih sakit kok Mas Bro, suaranya nggak enak banget ini. Kayak mau pilek. Bentar saya ambil ini dulu nih. Nah ya gini Mas Bro. Ini kan bawah. Nah taruh sini. Ini halus Mas Bro. Nih, ini halus. Kita taruh sebelah atas. Ada tulisannya ini 2R itu. Tahu ini lokalan apalah. Yang ada tulisannya di atas.
Oke gini, atau lihat di gambar Mas Bro. Ini ada gambar buat pemasangan ring yang benar kayak gini Mas Bro. Ini lihat. Mbok ini masih bingung Mas Bro nya. Boleh model versi yang kayak di gambar juga nggak apa-apa. Yang penting nggak sejajar gitu Mas Bro. Jangan lupa ringnya dipasang nih sebelum pemasangan. Itu pakainya lagi dibersihin dulu sama buat. Nih udah dipasang, gampang masangnya Mas Bro. Oke, selanjutnya lepas dulu ininya Mas Bro. Kita mau ngelepas klepnya, lepas dulu ini plat penguncinya. Pakai kunci 8. Terus tang mana nih? Kita ambil ini pennya ini, pen rocker armnya ini Mas Bro. Pen rocker arm ini juga sumber bunyi kalau udah jelek, udah kecil gitu. Ini masih bagus. Terus rocker arm ini juga, ini bearing ini Mas Bro, kalau udah jelek ini masih bagus. Kalau udah jelek ini, walaupun di setel 100 kali juga tetap kendor lagi klepnya ini. Soalnya ini udah jelek, makanya perlu diganti. Kalau ini masih bagus, juga sumber bunyi ngecik ini. Ini juga masih bagus. Terus kita lihat bearing noken asnya juga. Ini sumber-sumber bunyi di motor NMAX juga, Vixen juga. Nah ini udah saya katakan berkali-kali, ini kalau goblak ini juga timbulnya kayak suara seker atau stang seker ini. Ngeceknya Mas Bro, ngeteknya ini bearing noken AC ini masih bagus bearingnya. Ini bearingnya 6906, nomornya 6906 kalau Mas Bro ininya bermasalah. Terus ini kita mau ngelepas ininya dulu apa? Mau kita sekir klep, terus ganti seal klep. Oke, ini termostatnya kita bersihkan juga Mas Bro, ini kayaknya udah parah. Biar bersih sekalian lah ya. Ini termostatnya. Ternyata anginnya nggak kuat, ntar nunggu tuh kompresornya lagi bunyi. Oke, mungkin udah kuat ini. Oh, udah kencang nih. Kita lepas dulu Mas Bro. Oke, ini udah lepas. Ini termostatnya Mas Bro, kayaknya sih masih bagus ini. Nggak kelihatan ya. Ini masih bagus Mas Bro. Ini termosensor biar kipasnya nyala. Ini kalau udah 80 derajat ini melaporkan ke ECU, terus ngidupin ke relay terus ngidupin ke ini apa kipasnya ini. Kalau ini rusak juga kipas jadi nggak nyala, overhead jadi juga ngerusak blok juga Mas Bro. Ini motor Vixen atau Vixen terus MX ini rada ribet, ini semuanya harus fungsi dengan bagus. Pokoknya harus normal semua. Kalau salah satunya nggak normal ya udah ganti blok lagi, ngebul lagi, ngasep lagi. Air radiator berkurang jadi berasap. Ini kalau nggak rata ini kayak gini juga bikin sumber masalah ini. Ntar ini kita amplas halus biar nggak ada pori-porinya. Ini jadi sirkulasi air kurang, atau ntar jadi kebocoran kompresi, jadi masuk ke lubang ini, ke lubang radiator. Jadi bermasalah, jadi airnya nyembur ke radiator, itu jadi air radiator meluap-luap gitu loh, kayak air mendidih Mas Bro. Ini juga bikin masalah. Oke, aku mau sekir klep dulu ini. Gunakan kunci 14T apa 12T terserah. Terus kunci shock ini buat tahanan biar kesini kayak gini, buat nahan kita balik kayak gini Mas Bro. Lah udah pinter lah, pokoknya ini bagi pemula aja lah Mas Bro. Aku bukan menggurui, ini sekedar berbagi pengalaman aja ya, bagi yang belum pernah bongkar atau yang lagi bingung bongkarnya. Soalnya saya juga
belum pinter masalahnya. Ini ketok kayak gini. Nah gitu aja mas bro, hati-hati ntar kuku klepnya mencelat, kamu nggak lihat apa ditutupin apa gimana, terserah lah. Terus pindah lagi sama yang kesatunya ya gini, ditutupin ya nggak apa-apa gini bang. Malu apa takut hilang? Malu kayak gini mas bro, tekan. Nah udah lepas nih kuku klepnya, yang dimaksud kuku klep ini kancing klepnya ini loh mas bro. Oh, ini penting sekali. Ini 10 tahun belum pernah dibongkar mas bro. Ini untuk pemasangan pernya kayak gini mas bro. Jadi yang pernya ini kerep apa sih bahasa Indonesianya ya? Pokoknya kayak gini lah, yang jarang di atas. Kayak gini yang jarang-jarang ini. Ini rapet. Renggang, rapet. Nah gitu mas bro, jangan kebalik. Ya kebalik ya nggak apa-apa, tapi lebih baik jangan kebalik gitu aja. Ntar kebalik pasti ada efeknya. Ya belajar bareng lah. Packing sengnya ntar ganti baru mahal. Ganti baru. Iya. Nih semuanya sama. Ini yang rapat di bawah, yang ini di atas, yang jarang-jarang. Oke. Satu lagi. Oke, udah lepas semua ini. Nih, yang rapat pasti di bawah ini pernya. Kalau masang jangan bolak-balik, sesuai standar pabriknya ya gitu. Terus kalau ini ditatakin koran yang bagus dan koran yang jelek kayak gini. Jadi kalau ada apa-apa yang hilang atau apa kelihatan. Ini buat teman-teman yang baru pertama kali bongkar aja lah ya. Terus ini sumber apa namanya, sumber berasap ini silnya mas bro, sil klep ini kalau udah lower, udah longgar ini juga bikin berasap. Soalnya oli dari sini masuk ke dalam, walaupun dikit-dikit tapi tetap bikin berasap. Oke, ini klepnya masih bagus. Terus lihat juga sumber pengoblakannya ini mas bro. Ini masih bagus, walaupun udah 10 tahun tapi ini masih bagus ini. Ini nggak oblak sama sekali. Coba yang X-nya tadi itu ini juga masih bagus, nggak oblak. Pokoknya jangan sampai goyang gitu mas bro. Kalau goyang-goyang mending diganti verbes, ganti post klep potolannya itu. Ini masih bagus juga. Nggak fokus ya. Ini nggak goyang mas bro, jangan sampai goyang, ntar timbul bunyi. Di samping timbul bunyi juga seal klep walaupun ganti baru tetap bocor, soalnya sini goyang klepnya, sealnya sini. Oke, aku mau sekir klep, bersihin dulu terus sekir klep. Untuk melepas seal klep gampang, cuma dijungkil gini aja bisa tuh. Ini udah copot satu. Di tutorial saya yang lain ini sekitar turun mesin motor ada mas bro. Mas bro bisa lihat sekitar turun mesin motor, banyak motor yang udah saya turunin. Ya nggak banyak banget ya, ada lah gitu. Lumayan bisa tambah referensi pengalaman teman-teman yang senang otak-atik motor. Oke. Ini udah semua seal klepnya ini. Seal klep sumber masalah juga ini mas bro, bikin berasap daripada turun mesin. Kalau turun mesin ganti seher ini sekalian harus ganti seal klep biar nggak 2 kali kerja. Kadang-kadang ada teman-teman bengkel yang cuma gantiin ininya aja, oh ini aman, tapi ternyata nggak aman kan, jadi capek, kasihan konsumen. Oh masih berasap, ntar kita juga jadi malu sendiri mas bro.
udah diganti kok masih ngebul mas gitu kan, nggak enak juga, kasihan yang punya motor juga. Kita bersihin dulu ini mas bro pakai bensin terus amplas